فأرشد القليل الحق وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. أما بعد, Hadratul Mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah yang kami hormati dan muliakan, seluruh jamaah Masjid Al-Islah yang semuanya Allah berkahi kehidupannya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, amin. Allah lancarkan rezekinya, amin. Allah lunasi semua hutang-hutangnya, amin. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dijadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh-solehah, amin. Dijauhkan dari segala macam bala, wabah, fitnah dan penyakit, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Khalik yang telah menciptakan kita semua, Zat Maha Malik yang telah memelihara kita semua, yang telah merajai kita semua, dan Maha Razik yang senantiasa mencurahkan berbagai macam rezekinya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita semua umat akhir zaman yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudrat dan iradatnya masih memberi kekuatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan salah satu perintah yang agung, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kekuatan kepada kita untuk bisa memperpanjang iktikaf kita, sama-sama untuk melanjutkan kembali kajian kita yang rutin kita adakan setiap minggu pertama, setiap hari Sabtu malam Ahad, kaitan tentang ilmu tauhid, ilmu tentang keimanan atau akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kedelapan, yaitu sifat al-iradah, iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di dalam kitab Jauharut Tauhid masih pembahasan tentang nazam wa qudratun iradatun wa ghayarat amran ilman wa ridha kama khabat. Wa qudratun, dan wajib
Bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrat, iradatun, dan memiliki sifat iradah. Wa ghayarat, dan sifat iradah ini berbeda, amran dengan amr, perintah. Sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini bukan amr atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilman, begitu pula sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini bukan pula ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha, begitu pula sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kama sabat, sebagaimana yang telah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Para ulama ilmu tauhid. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi atau sifat al-iradah. Qudrat, iradah. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Sama-sama sifat yang wujud pada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang qadim, yang adanya terdahulu, tidak diawali dengan ketiadaan, dan sifat yang menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wujud ada sifat tersebut, cuma nggak kelihatan oleh kita. Nanti ketika kita masuk surga, maka kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wujud sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Dan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk menentukan perkara-perkara yang mungkin, untuk menentukan perkara-perkara yang jaiz, yang boleh adanya pada zat Allah dan boleh juga tiadanya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sifat daripada al-iradah ini biasanya ada pada 6 perkara. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 6 perkara tersebut. Apa saja? Yaitu tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat ini, 6 perkara ini saling bertentangan. Ya, dijelaskan di sini andidi ausibhim syarikin mutlaqan. Ya. Jadi sifat yang mungkinat ini ada 6 perkara yang berkaitan tentang sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berkaitan tentang wujud. Ada. Lawannya ada? Tidak ada. Pokoknya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak lepas dari 6 perkara tersebut. Wujud ada, boleh juga tidak ada. Kemudian sifat-sifatnya ada yang lembut, ada yang keras. Semuanya bertentangan. Ya. Begitu pula dengan zaman. Makhluknya diciptakan zaman apa? Biasanya ada yang mungkin zaman Fir'aun. Ya terserah Allah mau ciptakan makhluknya pada zaman Fir'aun ataupun pada zaman sekarang. Ya. Ataupun mungkin tempatnya, di mana tempatnya Allah ciptakan, mau di Eropa, di Italia, atau di Indonesia. Ya. Arahnya, kemudian juga ukurannya, sifat-sifatnya. Nah, perkara yang mungkinat itu para ulama tidak lepas daripada perkara yang 6 ini, dan satu sesama lainnya saling bertentangan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan. Nah, apa dalilnya? Sifat iradat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kalau secara dalil aklinya, apa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah ini? Wujudnya alam semesta ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan memiliki sifat iradah.
Iradah artinya apa? Masih ingat? Ada kudrat, ada iradah. Sifat Allah yang maha berkehendak. Allah memiliki sifat berkehendak. Adanya alam raya ini adalah perkara yang mungkinat, perkara yang jaiz, boleh adanya ataupun boleh juga tidak adanya, itu terserah Allah. Akan tetapi pada kenyataannya ada nggak? Ada. Adanya alam raya ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat iradah. Adanya alam raya ini menunjukkan Allah memiliki sifat iradah. Jadi wujud alam semesta ini menunjukkan Allah ada dan memiliki sifat iradah. Jika Allah tidak memiliki sifat iradah, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak memiliki sifat kudrat. Ya. Karena antara sifat kudrat dan iradah ini satu sama lain itu saling ketergantungan. Ya. Antara sifat dan iradah ini sama-sama ta'alluqnya kepada perkara yang mungkin, perkara yang jaiz. Kalau iradah itu untuk merencanakan, Allah memiliki kehendak, memiliki keinginan. Kudrah itu Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala itu Allah wujudkan. Nah, itu dengan sifat kudrah. Maka sebelum kudrah itu harus iradah dulu. Bapak nih pengen bikin roti, pengen merencanakan sesuatu, bikin makanan ataupun segala sesuatu. Ya, sebelum Bapak membuat kan harus direncanakan dulu. Nah, perencanaannya itu namanya iradah. Kemudian diwujudkan, misalnya membuat roti, gitu kan, membuat makanan apa, kuliner, diwujudkan dengan ramuan-ramuan tertentu. Nah, itu namanya kudrah. Ya. Antara iradah dan kudrah ini semuanya ta'alluqnya, hubungannya, kerjanya ini pada perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin, baik itu perkara yang baik maupun perkara yang buruk, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, Allah yang telah menentukan. Jadi tidak ada kebaikan ataupun keburukan kecuali semuanya telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau karena iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin terjadi karena dengan terpaksa, tidak ada. Semua perkara yang baik, yang buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya inti daripada sifat iradah ini adalah masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Intinya itu apa? Apa saja yang dikehendaki maka pasti akan terjadi. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Allah menghendaki yang baik, dan Allah juga menghendaki perkara yang buruk. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi awas, jangan salah paham dalam menyikapi pemahaman akidah ini. Karena ada pemahaman yang menyimpang, yaitu Mu'tazilah, yang baik datangnya dari Allah, ya, yang buruk datangnya dari makhluk. Tidak, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi awas, secara etika, adabnya, ya, di dalam Al-Quran dijelaskan di An-Nisa, ma asobaka min hasanatin faminallah.
Itu adab, etika, ya. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Akan tetapi keburukan apapun yang menimpamu itu karena kesalahan dirinya sendiri. Itu adabnya, etikanya begitu. Ya, sebab nanti awas, ada yang mengatakan ketika kita bermaksiat, kenapa kamu zina? Ya, sudah ketetapan Allah, sudah ketentuan Allah. Kenapa kamu nggak sholat? Udah takdir Allah. Kenapa kamu mabuk-mabukan tidak puasa? Ini udah takdir Allah. Nah, terkesan seolah-olah bahwasannya yang disalahkan siapa? Allah. Ya, yang disalahkan adalah Allah. Ya, makanya di dalam meyakini sifat iradah ini, ya, baik perkara yang baik, yang buruk adalah datangnya dari Allah. Akan tetapi secara etika itu apa? Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kebaikan apapun yang kamu peroleh dari Allah. Tapi keburukan datangnya dari diri kita. Itu etika adab. Bisa dipahami ya? Nah, dalam memahami ini semua dijelaskan di sini wa ghayarat amran. Maka sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini, sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan amr. Apa itu perintah? Amr itu perintah Allah. Wa ilman, begitu pula iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini juga tidak sama dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Waridho, begitu pula sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini juga tidak sama dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkaitan tentang iradahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya iradahnya Allah ini berbeda dengan amr atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya iradah itu bukan perintah itu sendiri dan bukan pula yang melaziminya. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala ini ada 4 perkara. Yang pertama, Allah menghendaki dan Allah memerintahkan. Ya, Allah menghendaki iradah dan Allah memerintahkan amr. Contohnya apa? Salat, puasa. Allah menghendaki tidak? Menghendaki kita untuk mengamalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tidak? Memerintahkan untuk kita sholat, ya, berjamaah di masjid yang paling utama, ya. Apalagi kalau berkaitan dengan manusia, imannya Abu Bakar As-Siddiq. Allah memerintahkan tidak? Abu Bakar beriman, memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak? Menghendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Bakar itu menjadi orang yang beriman. Bahkan jika dibandingkan dengan imannya seluruh umat manusia dengan imannya Abu Bakar, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Ada lagi terkadang kedua, apa itu? Allah tidak menghendaki, tidak memerintahkan. Apa contohnya? Kafirnya Abu Bakar. Allah tidak menghendaki, tidak memerintahkan. Begitu pula ketika kita bermaksiat, ketika kita tidak meninggalkan perintah sholat, Allah tidak menghendaki, tidak memerintahkan juga. Kafirnya Abu Bakar, Allah tidak memerintahkan, juga tidak menghendaki. Maka Abu Bakar tidak menjadi orang kafir. Terkadang yang ketiga, apa itu? Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan tidak memerintah. Menghendaki iradah
Tapi Allah juga Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan. Apa itu contohnya? Kepada perkara yang sudah tahu Allah kehendaki. Apa itu? Imannya Fir'aun, berimannya Haman, berimannya Qarun. Allah tahu tidak? Tahu. Allah menghendaki tidak? Menghendaki. Tetapi Allah tidak memerintahkan. Sehingga Fir'aun, Haman, Qarun tidak beriman kepada Allah. Begitu pula dengan apa? Kemaksiatan yang ada di dunia ini. Semuanya terjadi atas iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diperintahkan Allah tidak? Diperintahkan Allah tidak? Tidak. Tuh. Ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, apa itu? Allah memerintahkan dan tidak menghendaki. Allah memerintahkan tapi Allah tidak menghendaki. Apa contohnya? Imannya orang yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya dia tidak akan beriman. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan tidak menghendaki. Sama contohnya. Allah memerintahkan Fir'aun untuk beriman, tapi Allah tidak berkehendak, maka Fir'aun tidak beriman kepada Allah. Tahu nggak Allah? Allah tahu nggak? Tahu. Ya, begitu pula dengan Haman, Qarun. Allah tahu Haman, Qarun tidak akan beriman, tetapi Allah memerintahkan, tapi Allah juga tidak menghendaki. Maka Qarun, Haman, Fir'aun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya Allah memerintahkan mereka dengan beriman, tetapi tidak menghendakinya. Dan ini adalah hikmah, bahwasanya hanya yang diketahui oleh Allah saja. Ya, apa itu? La yus'alu amma yas'al. Tujuannya apa nih? Ya, seperti ini, supaya Allah tidak ditanya tentang apa yang telah dia kerjakan. Maka sifat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak sama dengan amr, perintah Allah. Begitu pula apa dijelaskan di sini, wa ilman, iradahnya Allah juga berbeda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Iradah itu bukan ilmu dan bukan yang melazimi berkaitan tentang ilmu. Kenapa? Karena kalau ilmu kaitannya, ta'alluqnya, kerjanya itu kepada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sifat iradah itu ta'alluqnya hanya satu, hanya perkara yang jaiz saja, perkara yang mungkin saja. Nah, sama dengan orang-orang Mu'tazilah. Ya, semuanya dari Allah. Ya, wajib, jaiz, kemudian mustahil, ini semua adalah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sama, enggak begitu pemahamannya. Terakhir juga sama, waridho, iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berbeda dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iradah ini terkadang ta'aluk dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini terkadang ta'aluk dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Contohnya apa? Kekafiran pada orang-orang kafir. Di dunia ini ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik juga ada, orang fasik juga ada. Ya. Nah, kafirnya orang-orang tidak beriman kepada Allah, munafiknya orang-orang itu, ini adalah karena kehendak Allah, tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tidak sama antara iradah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami tidak? Nih, saya jelasin supaya lebih jelas ya. Saya bikin diagramnya ini, baru saja saya bikin. Tadinya mau bikin presentasinya, tapi nggak error. Jadi males saya bikin.
Nih, saya contohin ya. Saya bikin diagram untuk memudahkan. Ya. Ada diperintahkan dikehendaki diridhoi contohnya supaya jelas saja. Ya, tidak. Ya, tidak. Ya, tidak. Supaya ada gambaran kalau kayak gini. Kalau tadi dijelasin mungkin nggak ada gambaran. Iman, ya. Kafir. Di sini satu dulu nih. Iman Abu Bakar. Iman Abu Lahab. Kafirnya Abu Bakar. Kafirnya Abu Lahab. Perhatikan, ya. Iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dikehendaki. Ini namanya iradah. Tidak sama dengan amr. Tidak sama dengan ridho. Ya. Contoh misalnya imannya Abu Bakar. Allah memerintahkan Abu Bakar untuk beriman tidak? Allah memerintahkan tidak? Ya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Abu Bakar beriman tidak? Ya. Ya. Maka karena Abu Bakar beriman kepada Allah, diperintahkan olehnya beriman, dikehendaki beriman, mendapatkan ridha Allah tidak? Ya. Kemudian berkaitan dengan iman. Imannya Abu Lahab. Diperintahkan tidak Abu Lahab untuk beriman? Ya. Ya. Kemudian Allah menghendaki tidak? Menghendaki tidak imannya Abu Lahab? Tidak. Makanya Abu Lahab tidak beriman. Antara kehendak ridho dengan perintah sama enggak? Tidak sama. Karena Abu Lahab tidak beriman, meskipun diperintahkan, tetapi Allah tidak berkehendak, maka Allah ridha tidak dengan Abu Lahab? Tidak. Paham? Lanjut. Ini sekarang tadi iman, ya. Sama dengan kita juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sholat maghrib berjamaah Allah perintahkan tidak? Perintahkan. Allah menghendaki tidak? Menghendaki. Allah perintahkan kita supaya sholat, puasa, zakat, haji. Allah menghendaki tidak? Menghendaki. Kalau kita diperintahkan, dikehendaki, kita dapat ridho tidak? Ridho.
seperti itu. Nah sekarang kafir, ya sekarang dikaitkan dengan maksiat. Kafirnya Abu Bakar, diperintahkan tidak oleh Allah? Tidak. Kemudian kafirnya Abu Bakar dikehendaki oleh Allah tidak? Tidak. Karena Abu Bakar diperintahkan untuk atau tidak apa yang saya bilang kafir, ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki Abu Bakar menjadi orang kafir, maka Abu Bakar dapat ridho tidak? Dapat. Paham tidak? Nah, sekarang kafirnya Abu Lahab diperintahkan tidak? Abu Lahab itu diperintahkan tidak untuk kafir? Tidak. Kalau diperintahkan, tidak mungkin didatangi oleh Rasulullah untuk didakwahkan berapa kali, sehari berkali-kali didakwahkan. Kenapa? Ya karena diperintahkan. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi beriman. Ya. Kemudian karena Abu Lahab ini kafir, dikehendaki tidak kafirnya Abu Lahab? Dikehendaki tidak? Tidak. Ya karena dia karena diperintahkan oleh Allah. Kemudian Abu Lahab tetap kafir, maka Abu Lahab ini diridhai tidak? Tidak. Dikehendaki tidak? Nah, dikehendaki tidak? Tapi kelihatannya Abu Lahab kafir nggak? Kafir. Tapi dikehendaki tidak? Iradah. Makanya perkara iradah ini, ya, perkara iradah itu tidak sama dengan perintah, tidak sama dengan ridhonya Allah ataupun ilmu Allah. Suka-suka Allah dong. Allah mau memasukkan Abu Bakar jadi orang beriman, ataupun Allah menginginkan kafirnya Abu Lahab, itu haknya Allah. Maka disebut sifat jaiz atau sifat mungkinat. Allah boleh nggak memasukkan orang yang maksiat ke dalam surga? Boleh. Allah memasukkan orang ahli ibadah ke dalam neraka? Boleh nggak? Terserah Allah. Itu hak Allah. Itu namanya sifat jaiz, sifat mungkinat. Bisa dipahami nih? Ini namanya sifat iradah. Tidak sama iradah itu dengan amr dan ridho. Terserah hak Allah, suka-sukanya Allah. Bisa dipahami? Kurang lebih seperti itu. Ya. Kama qadat, sebagaimana juga yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh para ulama. Ya. Makanya semua yang berkaitan tentang manusia ini, baik buruknya, ini semua itu adalah kehendak Allah. Dan pada pertemuan yang lalu semuanya sudah ditetapkan. Makanya ta'alluqnya sifat iradah ini ada berapa? Masih ingat nggak? Ada 2. Ya. Sifat iradah ini ta'alluqnya kepada yang mungkinat. Hanya ada 2. Ta'alluq suluhi qadim, ada lagi namanya tanzizi qadim. Suluhi, apa suluhi? Rencana Allah qadim, ketika Allah Subhanahu wa taala itu masih ketika makhluk belum ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah merencanakan semuanya, takdir setiap manusia, penciptaan alam raya ini sudah Allah tetapkan. Nah, ini namanya suluhi qadim, pada zaman azali, ketika belum ada apa-apa. Nah, kemudian tanzizi qadim, suluhi rencana tadi Allah tetapkan, cekak. Kapan? Ya ketika zaman azali juga sama. Rencana kemudian baru ditetapkan. Ya, setiapnya.
Contoh misalnya pensil, spidol. Ya, ketika layak untuk menulis Arab, apakah spidol atau pensil ini mau dipakai untuk menulis tulisan Arab, tulisan Latin? Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan supaya spidol ini untuk menulis Arab. Nah, ini ketetapan namanya tanzizi. Ya. Bukan hudus, beda kalau ini qadim. Karena ini sifat irodah. Kalau sifat irodah itu pada qadim, zaman azali. Sudah ditetapkan semua. Makanya Bapak sekarang menjadi ahli iman, ahli masjid, ahli taklim. Pak Imam juga menjadi orang beriman, orang yang soleh, ahli masjid. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak sulukul qadim ditetapkan pada tanzizi qadim. Pertanyaannya, tahu dari akhirnya nanti Bapak tetap beriman atau tidak? Hanya Allah yang tahu. Makanya banyakin doa. Banyakin doa sama Allah. Ya Allah, tetapkan tabik qalbi ala dinik ya Allah. Ya Allahumma tabik qalbi ala dinik al-Islam. Terus Pak, dimantapkan sama Allah. Minta sama Allah. Artinya Pak, Bapak itu masih dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kenapa? Karena Bapak masih berada di dalam ketaatan kepada Allah. Makanya sama orang-orang yang bukan ahli masjid parano, jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala jangan-jangan tidak menghendaki. Paham tidak? Jangan marah. Ya. Jangan-jangan tidak menghendaki mereka untuk ke masjid. Artinya Allah tidak menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Ya. Kadang-kadang malah bangga mereka. Bukan perintah. Jadi gini Pak, Allah nih gini. Saya ulangi lagi nih, semoga sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu ya. Allah menciptakan, ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah namanya teori kasar. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan umatnya, hambanya untuk berusaha. Tujuannya apa usaha ini? Supaya nanti Allah Subhanahu wa taala itu mengganjar orang tersebut. Yang taat masuk ke dalam surga, yang tidak taat masuk ke neraka. Itu namanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah menciptakan dua kehidupan, dunia, akhirat. Di akhirat Allah menciptakan dua tempat, surga, neraka. Di dunia Allah telah menunjukkan dua jalan, jalan ke surga, jalan ke neraka. Tapi jalan ini Allah berikan, Allah tunjukkan, Allah jelaskan secara gamblang. Manusia serahkan, pilih jalannya. Nah ini namanya teori kasar. Berbeda dengan Qadariyah, berbeda dengan Jabariyah. Nah nanti pemahaman ini kita bahas nanti setelah pelajaran ini. Ya, supaya tambah jelas nih, ini jam 7 udah Isya. Ya, makanya perkara iradah ini harus benar kita pahami dengan detail. Paham tidak Pak Imam? Nah, jadi ketika Pak Imam nanti masuk surga karena Bapak taat kepada Allah, punya alasan. Kenapa? Saya sudah berusaha sungguh-sungguh di dunia untuk taat kepada Allah. Bisa. Terserah Allah. Kehendak Allah itu. Tetapi Allah sudah menetapkan bahwasanya perkara iradah ini hanya perkara yang mungkin saja, tidak bisa masuk kepada perkara yang mustahil. Nih, iradahnya Allah ini hanya perkara mungkin, bukan kepada wajib dan mustahil. Maksudnya apa yang mustahil itu? Allah sudah menetapkan bahwasanya orang yang soleh masuk surga, orang yang toleh, yang ahli maksiat masuk neraka. Jadi kalau seandainya ada orang soleh, orang taat, ahli ibadah masuk ke neraka, kira-kira mustahil tidak? Mustahil.
Nah, ini sifat iradahnya Allah ini hanya perkara yang mungkin saja, tapi tidak bisa kepada perkara yang mustahil. Saya sering ulang-ulang pada pertemuan yang lalu apa? Allah mampu tidak menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Allah mampu tidak. Sering saya Ustaz sampaikan pada pertemuan, Allah mampu tidak menciptakan atau membuat anak. Mampu tidak Allah? Ini kan pertanyaannya. Kalau Bapak jawab mampu menciptakan Tuhan yang lain, berarti Allah itu tidak ahad, tidak esa, karena ada dua. Kalau Allah punya anak, sama, Allah tidak esa. Jadi ini perkara yang mustahil. Nah, perkara iradahnya Allah ini bukan ta'alluqnya kepada yang mustahil. Terus gimana pertanyaan itu? Salah pertanyaannya. Nggak usah dijawab. Mampu tidak Allah menciptakan Tuhan yang lain? Gini, Tuhan itu menciptakan atau dicipta? Menciptakan. Jadi kalau yang diciptakan Tuhan bukan? Bukan. Ini mustahil namanya. Benar nggak? Allah punya anak. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan anak? Karena ini perkara mustahil, nggak bisa dikaitkan dengan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini mustahil. Bisa dipahami? Saya? Menciptakan anak bisa, tapi anaknya manusia. Allah mampu tidak menjadikan laki-laki hamil? Mampu tidak? Dibilang mampu bertenangan dengan kodrat, tidak mampu, Allah tidak punya kodrat. Benar nggak? Salah. Kenapa? Kodrat iradahnya Allah ini ta'alluqnya dengan perkara yang jaiz, mungkin, bukan perkara yang mustahil. Allah sudah tetapkan yang hamil dan melahirkan itu perempuan, laki-laki tidak hamil tapi menghamili, kan begitu? Nyambung tidak kalau dikaitkan dengan sifat mustahil? Nggak bisa. Pertanyaannya yang salah. Bisa dipahami? Paham ya Pak ya? Awas jangan salah. Sudah saya jelaskan. Sebenarnya masih ada lagi yang mau saya bikin presentasinya. Cuma insya Allah mudah-mudahan minggu depan ya, bulan depan insya Allah kita bikin pakai presentasi. Tapi presentasi di mana? Sama. Tetapi ya, walaupun Allah semuanya yang telah menetapkan perkara yang baik dan buruk, ya, tetap etikanya, adabnya sebagai manusia, perkara yang baik dari perkara yang buruk dari kita. Itu etika, adab. Ya, jangan seperti orang Mu'tazilah nanti, ya. Salah ya. Nah, ini saja pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah ya. Jadi waqaddarat wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama tabat. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kita amalkan. Ini keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu nggak boleh melenceng. Nggak boleh melenceng. Kita sudah belajar nih, kita sudah tahu nih. Awas, hati-hati, setan kadang-kadang bermain nih dengan perkara yang seperti ini. Bermain nih. Ya, makanya kenapa kita harus belajar ilmu tauhid itu? Akidah itu kenapa? Nih, supaya jangan sampai kita salah paham dalam memahami sifat kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti itu. Sama ya. Ini saja pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan kita, ya kita amalkan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.